Faraday pada tahun 1831 melaporkan 3 set eksperimennya yang dijelaskan dalam buku teks referensi kami, yaitu Library 12 bab 7.2.1, yang dimana 3 set eksperimennya banyak dikenal dengan persamaan hukum Faraday. Berikut merupakan gambar dari bunyi hukum Faraday itu sendiri. Hukum Faraday merupakan suatu aturan yang menjelaskan hubungan antara massa zat yang diperoleh di elektrode dengan muatan listrik yang disuplai pada elektrolisis. Michael Faraday selama proses elektrolisisnya melihat setiap atom yang diperoleh akan dibawa oleh suatu mol ikatan. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan Michael Faraday terkait induksi elektromagnetik yaitu adalah arus listrik pada suatu kumparan dapat terjadi jika ada perubahan medan magnet yang masuk kumparan itu. Medan magnet yang besarnya tetap tidak akan menimbulkan arus listrik. Berikut merupakan persamaan dari hukum Faraday dituliskan dalam layar. Untuk alat dan skema kerjanya, alatnya itu adalah laptop. Yang kedua ada aplikasi Wolfram Player. Kemudian
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 211 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Smart Locking Door. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Rosi Indah Kurnianingrum dengan NIM akhir 040. Teman saya Muhammad Ihsan Akbar dengan NIM akhir 056. Dan teman saya Salsabila Aura Hidayah dengan NIM akhir 039. Tujuan kami membuat Smart Locking Door sendiri ini merupakan merangkai rangkaian sederhana dan cara kerja Smart Locking Door menggunakan magnet solenoid. Berikut merupakan dasar teori yang kelompok kami gunakan. Peningkatan impact dalam implementasi di kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Hal tersebut mempengaruhi pola kehidupan manusia dari berbagai aspek. Dalam aspek keamanan sangat terlihat dampaknya, termasuk keamanan pintu, di mana pintu merupakan lapisan awal dari sebuah tempat tinggal. Kunci sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk mencegah daun pintu terbuka atau mengubah penutup lainnya dari kedudukan semula. Umumnya, kunci yang dipasang pada berbagai tempat terdiri atas dua bagian induk dan anak kunci. Solenoid merupakan sejenis kumparan yang dibuat dari kabel berukuran panjang yang kemudian dililit dengan rapat dan dapat dikatakan bahwa panjang yang dimiliki lebih besar dari diameternya. Kumparan tersebut kemudian dirancang dalam sebuah alat yang bernama kunci pintu solenoid. Kunci ini memiliki sistem kerja dengan bantuan arus listrik dan magnet. Power supply merupakan alat yang digunakan untuk perangkat elektronika sebagai penyedia energi listrik. Alat ini sering disebut juga catu daya, di mana perangkat elektronika yang memerlukan sumber energi listrik akan memperoleh energi listrik dari alat tersebut. Dalam power supply ini terdapat beberapa komponen yang digunakan, yaitu yang pertama penurun tegangan. Berdasarkan prinsip dari induksi elektromagnetik, suatu alat listrik yang mempunyai kemampuan menurunkan dan dapat mengubah energi listrik dari satu atau lebih dari rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lainnya. Hal ini terjadi melalui suatu gandengan magnet. Hal tersebut merupakan pengertian dari transformator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah cara kerja umum dari Smart Locking Door itu sendiri, yang dimana cara kerjanya itu adalah penerapan alat kunci solenoid menggunakan rangkaian penurun arus ini sendiri menggunakan prinsip aliran arus AC menjadi arus DC. Dengan menghubungkan kunci pintu solenoid ke power supply, ketika besi dililiti oleh kawat tembaga menjadi solenoid dan diberikan sebuah arus listrik, maka besi yang dililiti solenoid akan bergerak sesuai dengan arus. Supaya besi yang bergerak tidak jatuh, maka diberikan magnet untuk menahan besi tersebut, sehingga besi tidak jatuh pada saat ditutup dan dapat mengunci pintu. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Berikut merupakan bahan yang dibutuhkan, itu adalah ada PVC, kabel listrik, pegas, cover semi kaca, lakban listrik, lem PVC, saklar on-off, lilitan tembaga, lempengan besi panjang, magnet dan juga relay. Dan alat yang dibutuhkan itu adalah ada mesin bubut, gunting, alat bor, gergaji, cutter, kain amplas dan holder potong. Berikut merupakan skema kerja yang kita gunakan dalam membuat Smart Locking Door. Yang pertama itu adalah memotong besi dengan gergaji dengan menaruhnya pada holder potong sehingga mempunyai panjang 6 cm. Yang kedua, meliliti kawat lilitan tembaga pada cover semi kaca dengan banyak lilitan sebanyak 400 lilitan. Yang ketiga, merekatkan lilitan dengan cover semi kaca menggunakan lakban listrik. Yang keempat, memotong ukuran PVC hingga membentuk persegi menggunakan gergaji. Yang kelima, merekatkan PVC yang tadi potong menggunakan lem PVC. Yang keenam, melubangi salah satu sisi PVC dengan bor sebagai tempat masuk dan keluarnya plat besi mengunci atau membuka pintu. Yang ketujuh, menyambungkan kabel listrik pada kedua sisi kawat lilitan, steker dan juga saklar. Yang kedelapan, memasukkan plat besi yang diberi pegas di tengahnya
ke dalam cover semi kaca yang telah dililiti kawat tembaga. Yang kesembilan, memasang magnet pada tempat keluar masuknya plat besi di lubang yang telah dibor. Dan yang terakhir adalah menyambungkan steker pada sumber listrik. Selanjutnya merupakan gambaran penjelasan yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, ini berikut adalah gambaran alat yang sudah jadi, di mana pada kotak ini merupakan tempatnya untuk solenoid. Di dalamnya ini ada solenoid, yang mana di dalamnya itu ada lilitan kawat tembaga dan juga besi. Nah, solenoid ini itu jika dialiri arus DC, maka besi di dalam kotak ini akan bergerak ke depan atau akan tertarik ke mundur. Kemudian ada magnet yang digunakan sebagai penahan supaya besinya juga tidak lepas ketika besi tersebut bergerak maju ataupun mundur. Mungkin itu penjelasan tentang smart lock indoor dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.